Beyond Time, bab 1056-1057. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Suking merasa bahwa tidak perlu baginya untuk mengkhawatirkan kakak senior tertuanya. Dalam perjalanan mereka hingga saat ini, dia belum pernah melihat kakak sulungnya menderita begitu banyak. Pada dasarnya, yang menderita kerugian adalah orang lain. Di antara para korban itu, terdapat makhluk-makhluk ilahi dari laut terlarang, 3 jiwa surga, bumi, dan manusia. Adapun yang perkasa, ada Dewi Merah. Bahkan Desolate yang berwajah terfragmentasi pun digigit oleh Ernio. Oleh karena itu, menurut Suking, mustahil bagi orang gila seperti itu untuk mengalami kecelakaan di aula seni abadi Tanah Suci Bulu Iblis. Lagi pula, kakak sulunglah yang berinisiatif pergi ke aula seni abadi, dan sebelum berangkat, dia sangat percaya diri. Oleh karena itu, bagi Suking, kunjungan atas nama penguasa ke-10 ini sebagian untuk menjadi saksi dan sebagian besar untuk mengamati pertunjukan tersebut. Perlu dicatat bahwa di masa lalu, ia selalu berakting bersama kakak laki-lakinya, dan ini adalah pertama kalinya ia merasakan mengamati pertunjukan dari posisi yang lebih tinggi. Namun, saya harus melakukan yang terbaik untuk mengendalikan situasi ini. Karena permaisuri telah memintanya, Suking merasa bahwa ia perlu menjaga agar situasi tidak menjadi terlalu kacau. Namun, ketika ia memikirkan betapa merepotkannya kakak sulung, Suking menjadi kurang percaya diri. Saya akan mencoba membujuknya. Membayangkan hal itu, Suking merasa tenang dan mempercepat laju penerbangannya di langit. Dia ngebut sepanjang jalan. 4 jam kemudian, dari kejauhan ia melihat kota tempat ia berpisah dengan kakak sulungnya. Lokasi aula seni abadi Bulu Iblis Timur berada 500 km di utara kota. Tatapan Suking menyapu kota, tetapi dia tidak berhenti. Dia terbang melewati kota, dan segera menempuh jarak 500 km. Di sana, dia melihat sebuah danau putih. Sama seperti aula seni abadi Bulu Iblis Barat, aula seni abadi Bulu Iblis Timur juga dibangun di atas danau. Perbedaannya adalah danau di aula seni abadi Bulu Iblis Barat berwarna hitam, sedangkan danau di aula seni abadi Bulu Iblis Timur berwarna putih. Namanya adalah Danau Khayalan. Di tengah danau berdiri sebuah istana mirip kuil, seluruhnya berwarna hitam pekat, seolah-olah terbuat dari giok hitam. Hal itu menciptakan kontras yang jelas dengan danau berwarna putih. Danau itu berbeda dari danau yang pernah dilihat Suking di West Demon Feather, yang dipenuhi oleh banyak master abadi yang sedang bermeditasi. Di sini, danau itu sepi, mungkin karena suasana yang suram atau karena upacara pengamatan hari ini. Tidak ada master abadi yang bermeditasi, sehingga danau itu tampak luas dan kosong. Bahkan, terdapat beberapa jejak kerusakan yang tersisa di aula seni abadi berwarna hitam, yang tampak bukan seperti kerusakan yang sudah ada sejak lama, melainkan seperti baru saja terkena dampak mantra. Melihat ini, Suking termenung. Sosoknya menyeberangi danau dan muncul di udara di atas aula seni abadi. Dia berhenti dan meletakkan tangannya di belakang punggung, lalu berbicara dengan tenang. Sang penguasa abadi yang bertanggung jawab atas tempat ini, keluarlah dan temui aku. Kata-kata itu bagaikan guntur yang meledak ke segala arah, menyebabkan kehampaan terdistorsi. Danau di bawahnya beriak, menimbulkan gelombang. 7 hingga 8 sosok segera terbang keluar dari aula seni abadi dan langsung menuju ke arah Suking. Orang yang berada di depan adalah seorang master abadi Paruhbaya. Begitu melihat Suking dengan jelas, matanya menyipit dan ekspresinya menjadi lebih hormat dari sebelumnya. Dia segera mendekat dan menangkupkan tinjunya dari jarak puluhan kaki, membungkuk dalam-dalam. Salam, sesama Taois Suechenzi. Selamat datang, saudara Taois. Tadi, kami sedang menerima tamu-tamu sebelumnya, jadi mohon maaf atas kekurangan dalam keramahan kami. Guru abadi Paruhbaya ini memiliki ekspresi tulus. Para guru abadi di belakangnya juga memiliki ekspresi serius dan menundukkan kepala untuk memberi hormat kepadanya. Alasannya adalah karena selama waktu ini, nama Suechenzi telah mencuat di seluruh tanah suci Bulu Iblis. Semua orang tahu tentang tantangannya di West Demon Feather dan pertempuran terakhirnya dengan West Demon Child.
Hal ini menyebabkan namanya menjadi semakin terkenal ketika berbicara tentang bulu iblis timur. Ditambah dengan kehadiran penguasa ke-10 di belakangnya, Balai Seni Abadi yang kini sedang mengalami kemunduran itu tidak berani menunjukkan kelalaian sedikit pun. Su Qing tampak tanpa ekspresi sambil mengangguk sedikit. Saudara Taois Sue Chenzi, silakan. Melihat Su Qing tidak keberatan, guru abadi Parubaya itu menghela napas lega dalam hati. Dia pernah mendengar bahwa Sue Chenzi memiliki kepribadian yang kasar dan memiliki kemampuan ilahi yang berhubungan dengan darah. Pada saat itu, dia sangat berhati-hati dan hendak membimbing Su Qing. Namun, Su Qing, yang sedang berada di udara, menoleh dan memandang ke Cakrawala. Sang Master Abadi Parubaya tercengang. Saat ia menoleh, tawa terdengar dari Cakrawala. Apakah orang di depan itu sesama Taois Sue Chenzi? Saat tawa itu bergema, seorang pria bertubuh tegap berjalan mendekat dari kejauhan. Pria bertubuh kekar ini mengenakan gaun biru. Matanya cerah dan tajam seperti kilat. Pada saat ini, dia melangkah maju di udara. Kemanapun dia pergi, kultivasi 9 dunia akumulasi jiwa yang dimilikinya membentuk tekanan besar yang memengaruhi area di sekitarnya. Sang guru abadi Parubaya buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi salam. Salam, Yang Mulia. Su Qing tetap tenang. Dalam ingatan Sue Chenzi, ada sosok seperti ini. Dia tahu bahwa pihak lain adalah putra sulung penguasa kelima, Lin Kun. Namun keduanya tidak saling mengenal, dan bahkan dapat dikatakan bahwa sebelum kedatangan Su Qing, orang ini kemungkinan hanya memiliki ingatan samar tentang Sue Chenzi, tidak cukup untuk menarik perhatiannya. Namun sekarang, jelas sekali berbeda. Su Qing hanya menangkupkan tinjunya sedikit. Lin Kun tertawa lebih keras lagi. Saudara Taois Sue Chenzi, tidak perlu formalitas seperti itu di antara kita. Prestasi Anda di West Demon Feather telah menjadi inspirasi bagi saya, dan telah berkali-kali mendapatkan kekaguman dan pujian saya. Lin Kun tertawa terbahak-bahak, ketulusan di matanya tak terbantahkan. Ekspresi dan kata-katanya dipenuhi dengan rasa kedekatan. Sekarang setelah aku melihatmu, kau memang pahlawan yang luar biasa. Namun, sifat manusia memutuskan bahwa seseorang tidak bisa melihat kebaikan dan kejahatan hanya dari permukaan. Karena itu, Su Qing secara alami tidak akan memiliki kesan baik tentangnya hanya dari beberapa kata. Dia menggelengkan kepalanya. Ini semua berkat perlindungan penguasa. Aku hanya mengikuti penguasa dan beruntung mendapatkan reputasi dalam perjalanan ini. Jika rekan Taois Lin ikut, kau pasti akan bisa meningkatkan reputasi East Demon Feather kita lebih jauh lagi. Melihat Su Qing berbicara dengan sungguh-sungguh, senyum Lin Kun semakin lebar. Dia bertukar beberapa basa-basi lagi, secara halus menyelipkan beberapa komentar yang menyelidik ke dalam percakapan. Setelah melewati begitu banyak cobaan, Su Qing mahir dalam percakapan semacam ini. Dia menjawab dengan sempurna, tidak hanya tanpa kesalahan tetapi juga dengan terampil mengangkat derajat orang lain dalam prosesnya. Oleh karena itu, di permukaan, keduanya tampak serasi. Di bawah bimbingan guru abadi Parubaya, mereka berjalan bersama menuju aula seni abadi. Dalam perjalanan, sambil melihat bekas mantra di aula seni abadi, Lin Kun tersenyum dan menatap Su Qing. Saudara Sue Chenzi, selama Anda berada di West Demon Feather, beberapa peristiwa besar terjadi di tempat ini. Murid dari mantan guru abadi agung, Yue Dong, kembali dan ingin memperebutkan posisi guru abadi agung. Ia dihentikan oleh banyak tetua dari aula seni abadi, yang menyebabkan banyak konflik. Yue Dong juga cukup banyak akal dan karismatik. Dia tidak hanya memenangkan dukungan dari beberapa master abadi, tetapi dia juga mendatangkan bantuan dari luar pada saat kritis. Dia mendatangkan cucu tertua dari generasi keluarga Yun saat ini yang membunuh banyak tetua untuknya. Awalnya, situasi tampaknya berkembang menuju kemenangan Yue Dong dan promosinya menjadi guru abadi agung. Namun, secara tak terduga, pada saat-saat terakhir, tetua agung dari aula seni abadi, yang telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun, muncul dan mengambil tindakan tegas. Dia menekan semua pihak, menangkap Yue Dong, dan menyelesaikan masalah ini. Lin Kun berbicara sambil melangkah maju. Pada saat yang sama, dia mengamati ekspresi Su Qing. Saat mendengar nama Yue Dong, tatapan mata Su Qing menjadi dingin. Lin Kun terkekeh. Aku juga mendengar tentang permusuhan antara kau dan Yue Dong. Meskipun kau tidak akan melakukannya sendiri,
menyaksikan kematiannya secara langsung, ku percaya, akan memberimu kejelasan. Su King menggelengkan kepalanya. Aku berharap Yue Dong bisa menang, agar aku bisa membunuhnya sendiri di masa depan. Mengandalkan kekuatan orang lain pada akhirnya tidak sesuai dengan hatiku. Lin Kun mengangguk dan mengerti perkataan Su King. Jika itu dirinya, dia juga akan menginginkan hal yang sama. Tidak masalah jika dia tidak berdaya untuk membalas dendam kepada musuh, tetapi karena dia memiliki kekuatan untuk membalas dendam, dia tentu saja akan membunuh mereka sendiri. Dengan begitu, itu akan terasa lebih memuaskan. Sambil berbicara, di bawah bimbingan guru abadi Parubaya, mereka melewati koridor panjang di aula seni abadi. Ketika mereka tiba, mereka sudah berada di sebuah alun-alun bundar yang luas. Lapangan ini sangat megah. Banyak sekali makhluk purba bermutasi yang diukir di sekitarnya, dan ada juga potret para pahlawan dari berbagai ras yang telah melakukan perbuatan terpuji dengan seni abadi selama era penguasa mistik Nether kuno. Adapun orang yang berada di udara, mereka digantung dalam bentuk X oleh 6 rantai besi. Itu adalah Yue Dong. Rambutnya acak-acakan dan dia tak bergerak. Seluruh tubuhnya berlumuran darah dan dia tampak sangat menderita. Selain itu, dilihat dari kondisinya, sepertinya darahnya hampir habis. Aura yang dipancarkannya hampir tak terlihat. Ada 10 kursi besar yang mengambang di sekelilingnya. Masing-masing terbuat dari giok abadi dan bersinar dengan cahaya cemerlang seperti 10 matahari. Saat ini, 6 di antaranya sudah memiliki kultivator yang hadir. Di antara mereka, ada pria dan wanita. Semua tingkat kultivasi mereka berada di 9 dunia akumulasi jiwa. Semuanya mewakili gunung penguasa yang berbeda. Saat Su King dan Lin Kun muncul, tatapan ke-6 orang itu langsung tertuju. Fokus utama mereka adalah Su King. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan hanya diketahui oleh diri mereka sendiri. Adapun apa yang mereka tunjukkan secara lahiriah, kecuali jika mereka memiliki tujuan untuk mengungkapkannya secara sengaja, mereka berperilaku seperti biasa atau mengangguk sebagai tanda mengerti. Su King pun demikian. Setelah mendapat perhatian dari ke-6 orang itu, dia terbang bersama Lin Kun dan mendarat di tempat duduknya. Su King berada di kursi ke-10. Begitu dia duduk, dia menatap Yue Dong yang tergantung di udara. Hanya dengan sekali pandang, Su King tahu bahwa Erniu baik-baik saja. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Hal ini karena menurutnya, darah Erniu tidak ada habisnya. Bagaimana mungkin dia terlihat seperti akan kehilangan banyak darahnya? Apakah kakak tertua sengaja berpura-pura lemah? Atau mungkin dia ingin meminjam kekuatan orang lain? Apapun yang terjadi, tujuan dari situasi seperti itu seharusnya adalah untuk melakukan pembalikan keadaan pada saat yang paling kritis. Syarat untuk melakukan ini adalah membuat tetua agung dari Balai Seni Abadi benar-benar percaya pada penilaiannya dan berpikir bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sayang sekali aku tidak tahu detailnya. Aku penasaran bagaimana kakak tertua akan mewujudkannya. Saat Su King sedang termenung, tubuh Yue Dong sedikit bergetar. Ia sepertinya merasakan sesuatu dan ingin bangun dari ketidaksadarannya. Namun, jelas bahwa parahnya luka yang dideritanya membuatnya tidak memiliki kekuatan untuk sekadar membuka mata. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, ketika perwakilan dari 2 penguasa terakhir tiba dan duduk, tokoh utama upacara ini berjalan selangkah demi selangkah dari ruang kosong di atas alun-alun. Ini adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam dengan rambut putih lebat. Seluruh tubuhnya kurus kering dan tampak seperti kerangka. Yang aneh adalah ada beberapa sosok hantu di belakangnya, yang mewakili dirinya di usia parubaya, masa muda, dan masa remaja. Dia memegang tongkat besar dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakjubkan, memberi Su King perasaan bahwa tubuhnya seluas lautan. Berbeda dengan para kultivator pengumpulan jiwa yang pernah ia temui, lelaki tua ini memancarkan fluktuasi seni abadi yang sangat padat. Kedatangannya seketika membuat aula menjadi sunyi. Semua orang, termasuk Su King, menatapnya. Menurut perjanjian kuno, kemunculan setiap guru abadi agung dari aula seni abadi harus disaksikan oleh seluruh gunung penguasa. Oleh karena itu, kami mengundang kalian semua. Pria tua berjubah hitam itu berbicara dengan suara serak. Setelah selesai berbicara, dia mengayunkan tongkat di tangannya dan menunjuk ke arah Yue Dong, yang tergantung di udara. Yue Dong,
Aku telah mengundang semua pihak di sini untuk menyaksikan upacara Guru Abadi Agung dan penyempurnaan seni abadi 6 pencuri. Semuanya, silakan keluarkan token kalian dan izinkan aula seni abadi saya untuk memulai upacara pemurnian abadi. Di aula seni abadi Bulu Iblis Timur, suara tetua agung berjubah hitam itu seperti logam yang bergesekan satu sama lain, menyebar ke seluruh alun-alun. Selain itu, suaranya tampak tumpang tindih. Ini karena bukan hanya dirinya yang tua yang berbicara. Dirinya yang setengah baya, muda, dan remaja di belakangnya juga ikut berbicara. Adegan ini sangat aneh. Terlihat bahwa meskipun tetua agung ini tidak memiliki seni abadi warisan dari ilusi 6 pencuri, seni abadi yang dikuasainya juga menakjubkan. Setelah selesai berbicara, tongkat di tangannya menghantam jurang di bawahnya. Bunyi lonceng langsung terdengar dan bergema. Suaranya seperti guntur tetapi juga tampak mengandung raungan semua makhluk hidup, membentuk kekuatan dahsyat yang mendistorsi kehampaan dan mengaburkan sekitarnya, membangkitkan kekuatan yang sangat besar. Terdengar juga suara gemuruh di tanah alun-alun yang ditunjuk oleh staf. Sebuah pusaran besar tiba-tiba muncul di sana. Benda itu terus berputar, membentuk lubang hitam yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Pemandangan ini membuat para perwakilan dari berbagai gunung penguasa terheran-heran. Meskipun ekspresi Su Qing tenang, tatapan dalam muncul di matanya. 9 utusan lainnya juga termenung. Jelas, mereka memiliki pemahaman baru tentang tetua agung yang baru saja keluar dari pengasingan. Semuanya, sesuai dengan perjanjian kuno, silakan keluarkan token kalian dan izinkan aula seni abadi saya untuk mengangkat kuali pemurnian abadi. Tetua agung mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Semua orang terdiam. Setelah saling pandang, utusan dari gunung penguasa kelima mengangkat tangannya. Seketika, sebuah token terbang dan melayang di atas kepalanya, bersinar. Selanjutnya adalah perwakilan dari gunung penguasa lainnya. Semuanya mengeluarkan token yang berterbangan. Berdasarkan perjanjian antara Balai Seni Abadi dan Pegunungan Penguasa, Balai Seni Abadi pada prinsipnya dikendalikan oleh Pegunungan Penguasa. Oleh karena itu, setiap guru agung abadi dari setiap generasi membutuhkan persetujuan dari Pegunungan Penguasa. Hal ini terutama berlaku untuk harta karun kuno dari Aula Seni Abadi, kuali pemurnian abadi. Bahkan ada lebih banyak batasan. Hanya token para penguasa yang dapat mengaktifkannya. Lagi pula, harta karun kuno ini memiliki asal-usul yang luar biasa dan merupakan satu-satunya di seluruh tanah suci Bulu Iblis. Di tempat itulah otoritas dan ortodoksi Bulu Iblis Timur pada masa itu berada. Meskipun Aula Seni Abadi Bulu Iblis Timur sedang mengalami kemunduran sekarang, tidak peduli bagaimana Aula Seni Abadi Bulu Iblis Barat merencanakan untuk mendapatkan harta karun ini, semuanya sia-sia. Meskipun Aula Seni Abadi Bulu Iblis Timur terkendali, pada kenyataannya, berbagai penguasa sepenuhnya menghormati urusan internal Aula Seni Abadi dan hampir tidak pernah ikut campur. Oleh karena itu, setelah para utusan lainnya mengangkat token mereka, Su Qing memikirkannya dan juga mengeluarkan tokennya. Ketika ke-10 token muncul, cahaya yang berkedip-kedip berkumpul menjadi lautan cahaya yang menyatu ke dalam pusaran di bawahnya. Hal ini menyebabkan pusaran tersebut seketika dipenuhi dengan berbagai warna. Saat berkilauan, suara gemuruhnya menjadi lebih menakjubkan dari sebelumnya. Saat suara itu terus bergema, sebuah benda muncul dari pusaran tersebut. Hal pertama yang terungkap adalah tengkorak. Tidak ada daging dan darah, hanya tulang belulang yang memancarkan keganasan yang mencengangkan. Setelah itu, ada penutup sepanjang 1000 kaki. Berikutnya adalah sebuah kuali besar. Akhirnya, yang tampak di depan mata semua orang adalah sebuah kuali sepanjang 1000 kaki. Kuali ini berwarna putih dan sebenarnya terbuat dari tulang. Permukaan kuali itu diukir dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Saat seluruh kuali bergejolak dengan dahsyat, terasa juga seolah waktu mengalir di atasnya. Saat semuanya terungkap sepenuhnya, seolah-olah angin kuno telah meniupkan raungan yang tak diinginkan dan gila ke dunia utama. Hal itu menarik perhatian semua orang dan membuat mereka terharu. Di antara orang-orang di sini, hanya sedikit yang pernah melihat kuali pemurnian abadi ini muncul bertahun-tahun yang lalu. Adapun yang lainnya, meskipun mereka pernah mendengar legenda kuali ini adalah pertama kalinya mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Su Qing juga tak bisa mengalihkan pandangannya dari itu. Namun, fokus pandangannya tertuju pada tengkorak tersebut.
Semakin lama dia melihatnya, semakin dia merasa bahwa itu tampak familiar. Hati Su Qing bergejolak. Tepat ketika sebuah pikiran yang sulit dipercaya muncul di benaknya, seorang utusan perlahan berbicara. Tetua Agung, apakah kuali ini salah satu dari 6 kuali tulang yang ditempa secara pribadi oleh Kaisar Agung Seni Abadi? Ketika Tetua Agung dari Aula Seni Abadi mendengar ini, dia mengangguk perlahan sambil kilatan gelap muncul di matanya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kaisar Agung Seni Abadi adalah manusia dan memilih untuk dilupakan oleh sejarah di kemudian hari, menyebabkan dunia tidak mengetahui namanya, bahkan kami, keturunan Seni Abadi, pun tidak mengetahuinya. Namun, garis keturunan ilmu sihir abadi saya pasti tidak akan melupakan perbuatan Kaisar Agung. Kuali ini adalah salah satu dari 6 kuali tulang yang disempurnakan oleh Kaisar Agung yang mendirikan seni keabadian ketika penguasa kuno alam mistik bertempur di Wanggu pada tahun-tahun awal. Beliau sendiri yang membunuh 6 dosa raksasa pada waktu itu dan menggunakan tulang mereka sebagai bahan. Tengkorak ini adalah tengkorak dosa raksasa yang telah dimurnikan. Adapun kuali tulang di hadapanmu ini, rasnya tidak diketahui. Menurut desas-desus, dosa raksasa ini tampak seperti manusia tetapi juga tampaknya bukan manusia. Terdapat reruntuhan kuno yang tertinggal di aula seni abadi saya. Reruntuhan itu menggambarkan bahwa kultivasi dosa raksasa kuali ini sangat mengerikan dan sebanding dengan Kaisar Agung. Terutama, kegilaannya mengintimidasi sekitarnya. Keserakahannya sangat keji. Dahulu, ketika penguasa kuno alam mistik sedang berperang melawan berbagai ras, dosa ini menyusup ke berbagai ras dan mencuri segala macam harta. Terutama pada kali terakhir ini, dosa ini sebenarnya ingin mencuri mahkota penguasa kuno alam mistik. Setelah gagal, alam mistik sangat marah dan mengirimkan Kaisar Agung dengan seni abadi untuk mengejarnya. Setelah itu, ia terpancing oleh formasi barisan tak tertandingi yang dibuat oleh Kaisar Agung Seni Abadi dan terbunuh. Jika kau memurnikan kuali serakah ini, kau dapat menggunakan keserakahan kuali ini untuk memurnikan seni abadi. Suara tetua pertama dari aula seni abadi menggema di telinga semua orang, menyebabkan ekspresi para utusan berubah. Meskipun mereka mengetahui keberadaan kuali ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang asal-usul yang begitu spesifik. Adapun Su Qing, perasaan aneh muncul di hatinya dan dugaan yang sulit dipercaya itu menjadi semakin kuat. Karena itu, pandangannya beralih dari tengkorak kuali dan menatap Yue Dong, yang tergantung di udara. Mungkinkah tujuan kakak tertua adalah kuali ini? Saat Su Qing sedang merenung, Tetua Agung mengangkat tangannya setelah memperkenalkan kuali tulang. Atas nama Guru Abadi Agung, aku akan mengerahkan token 10 arah dari pegunungan penguasa. Sekarang, aku mengaktifkan kuali tulang untuk memurnikan pengkhianat Yue Dong menjadi pil abadi 6 pencuri. Kuali, bakar. Begitu dia selesai berbicara, kuali tulang raksasa itu langsung berdengung dan bergetar. Danau putih tempat aula seni abadi berada bergejolak saat ini. Sebenarnya, danau itu berubah dari air menjadi lautan api putih. Adapun api ini, ia berkumpul dan menyembur ke aula seni abadi, alun-alun, dan kuali tulang. Api itu berkobar dengan hebat. Pemandangan ini megah, dan mata tetua agung aula seni abadi berbinar-binar. Dia mengacungkan tongkatnya dan berteriak, "Kuali, buka!" Dalam sekejap, tutup kuali mengeluarkan suara yang lebih keras dan perlahan terbuka ke samping. Api yang tak berujung menyembur dari kuali, menyelimuti Yue Dong yang tergantung di atasnya. Rantai besi yang melilit tubuh Yue Dong langsung meleleh dalam kobaran api. Maka, tubuh Yue Dong jatuh dan tersapu oleh api, lalu ditelan ke dalam kuali. Su Qing ragu-ragu dan menahan keinginan untuk menyerang. Dia memilih untuk percaya pada kakak senior tertuanya. Pada saat yang sama, Tetua Agung dari Aula Seni Abadi juga tiba di atas kuali dengan satu langkah. Jubah hitamnya mengembang. Di bawah tatapan semua orang, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangan kirinya, meraih pria paruh baya di belakangnya. Dengan cengkeraman itu, sosok pria paruh baya itu langsung hancur berkeping-keping. Daging dan darahnya berubah menjadi embusan angin yang mendarat di tangan Tetua Agung. Ambillah angin dari bintang-bintang yang hancur di dalam kosmos, dan gunakanlah untuk menghancurkan tubuhnya. Kemunculan angin itu menimbulkan suara melolong di sekitarnya. Angin itu memiliki kekuatan yang menakutkan sehingga membuat semua orang memusatkan pandangan mereka padanya.
Tetua Agung melambaikan tangan kirinya dan angin dari bintang-bintang yang hancur terbang masuk ke dalam kuali. Kuali itu bergemuruh. Pada saat itu, dengan kuali yang terbuka, semua orang dapat melihat bahwa Yue Dong yang berada di dalamnya sedang dicabik-cabik oleh angin dari bintang-bintang yang hancur. Setelah itu, sosok muda di belakang Tetua Agung juga hancur di bawah cengkeramannya, dan daging serta darahnya berubah menjadi cairan hitam. Ambillah air abadi di neraka hitam dan satukanlah dengan jiwamu. Air hitam ini jatuh ke dalam kuali. Tubuh Yue Dong yang hancur berlumuran air hitam. Ekspresinya langsung berubah, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Itu adalah rasa sakit karena jiwanya meleleh. Ekspresi Su Qing berubah muram. Setelah menatapnya dengan saksama, dia tetap menahan diri. Ritual Tetua Agung berlanjut. Jelas sekali dia telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Dia menggunakan daging dan darah dari berbagai wujud yang berubah dari seni abadi miliknya untuk membawa bahan pemurnian abadi. Saat dia menggunakannya, tubuh dirinya yang remaja di belakangnya roboh. Suara itu berubah menjadi raungan. Aku akan menggunakan raungan keengganan dari zaman kuno untuk memanggil yang abadi. Suara gemuruh itu memasuki kuali. Yue Dong gemetar. Benang-benang 7 emosi dan 6 keinginan yang tadinya tak terlihat menjadi nyata dan dipanggil dengan paksa. Tongkat di tangan keriput Tetua Agung itu bersinar seperti kilat. Dalam sekejap, tongkat itu hancur berkeping-keping, menumpahkan daging dan darah. Tongkat ini sebenarnya dibentuk dari daging seni abadi Tetua Agung. Pada saat itu, seluruh daging dan darahnya berubah menjadi kilat yang melesat langsung ke arah kuali. Ambillah petir abadi di tengah kekacauan dan padatkanlah menjadi sebuah segel. Ini bukanlah akhir. Mata Tetua Agung mengungkapkan kegilaan saat dia menggunakan jurus terakhirnya. Itu masih api. Tanah bergetar dan 8 sisik terbang keluar dari pusaran kuali. Masing-masing sisik memiliki pola berkilauan yang tampak sama, tetapi warna yang dipancarkan berbeda. Ketika digabungkan, terbentuklah 8 warna. Setelah 7 warna, ada tambahan warna hitam. Ditambah dengan api putih di danau putih, total ada 9 warna. Ketika 9 api berwarna-warni memasuki kuali, momentum pembakarannya langsung melonjak. Ini adalah api pencuri abadi. Api ini memiliki asal-usul kuno dan digunakan untuk menghukum pengkhianat di aula seni abadi. Adapun ritual Tetua Agung, itu adalah angin, hujan, petir, dan api. Setelah semuanya selesai, dia mengangkat tangan kanannya. Kuali tutup. Dia ingin menutup kuali tulang itu dan memulai penyempurnaan terakhir. Ketika Su Qing melihat ini, meskipun awalnya dia sangat yakin bahwa kakak sulung melakukan ini dengan sengaja, dia masih sedikit ragu sekarang. Semuanya tampak nyata. Aku tidak bisa membiarkan Tetua Agung ini terus berkuasa. Su Qing mengambil keputusan dan hendak menyerang. Namun, pada saat itu, perubahan mengejutkan tiba-tiba terjadi. Di dalam kuali yang hampir tertutup, kepala Yue Dong yang tersisa setelah dimurnikan tiba-tiba membuka matanya. Matanya memancarkan kegilaan yang mengerikan. Dasar tua, aku sudah menunggu momen ini. Saat Yue Dong berbicara, dia benar-benar memuntahkan seteguk darah. Darah ini bukan berasal dari Yue Dong, melainkan dari Tetua Agung. Benda itu diperoleh secara diam-diam oleh Yue Dong selama pertarungannya dengan Tetua Agung. Sekarang, dengan darah ini ditambahkan ke daging diri mereka yang setengah baya, muda, dan remaja, bersama dengan daging dari tongkat Tetua Agung. Pada saat itu, di dalam kuali ini, itu setara dengan memiliki 5 benda yang berhubungan dengan Tetua Agung. Hal ini memperparah teknik rahasia Erniu. Dao kejam dari 5 banteng agung menelusuri asal-usulnya. Seni rahasia ini bisa menyeret pihak lain ke hadapannya. Pada saat berikutnya, sebuah pusaran terbentuk di dalam kuali. Dengan suara gemuruh, daya hisap meningkat drastis. Pada saat yang sama, tengkorak kuali bersinar dengan cahaya gelap, seolah-olah beresonansi dan memperkuatnya. Oleh karena itu, di luar kuali, begitu ekspresi Tetua Agung Aula Seni Abadi berubah, tubuhnya tiba-tiba menghilang di bawah peningkatan kekuatan seni rahasia. Saat dia muncul, dia berada di dalam kuali. Sesaat kemudian, tutup kuali itu tertutup. Pemandangan ini menimbulkan gejolak di hati semua orang di luar. Ekspresi beberapa utusan berubah dan mereka berdiri.